Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang pembahasan dari surat Ali Imran. Kita masuk pada ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ayat 25, 26 dan 27 Allah berfirman, katakanlah wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul, yaitu katakanlah wahai Muhammad. Allahumma malikal mulki. Ya Allah yang menguasai kerajaan, ya. Yang menguasai segala kerajaan. Karena malik artinya raja. Al-mulk artinya adalah kerajaan, kekuasaan. Dan Allahumma maknanya adalah ya Allah. Maknanya adalah ya Allah. Jadi didahului dengan harfun nida, yaitu huruf untuk panggilan. Kalau orang Arab ingin manggil, mereka mengatakan ya. Kalau kita wahai misalnya, atau wahai, ya. Kalau orang Arab dengan mengatakan ya. Jadi ya Allah, ya Allah. Kemudian dirubah menjadi Allahumma, mim sebagai pengganti huruf ya. Jadi Allahumma. Ya tadinya di awal diganti ke belakang jadi Allahumma. Sebagian ahli bahasa seperti Al-Farra dan yang lainnya, dinukil juga oleh Al-Baghawi dan juga Tahir bin Ashur, mereka mengatakan Allahumma asalnya Allahumma ummana, yaitu iksidna. Ya Allah, umma yaitu iksid ilaina bil khair, atau iksid lana bil khair. Sehingga Allahumma asalnya Allah ummana, yaitu ya Allah menujulah kepada kami. Karena Allahu ummu disingkat jadi Allahumma, ya. Atau Allahu umma jadi Allahumma. Asalnya Allah dan umma. Umma dalam bahasa Arab itu iksid, tujulah kepada kami. Karena sering digunakan maka disingkat, digabung jadi Allahumma. Dan ini dalam bahasa Arab banyak seperti ini. Sebagaimana mereka katakan halumma terdiri hal umma ilaina jadi halumma. Antum bingung ya, karena nggak tahu bahasa Arab ya. Ya sudahlah. Saya sampaikan aja lah. Ini saya ingin menyampaikan Allahumma itu artinya ya Allah. Wahai Allah, ya. Tapi ya Allah agak berat maka dirubah jadi Allahumma. Allahumma malikal mulki. Malik yaitu raja, ya, sang raja. Malik bisa artinya sang pemilik. Adapun al-mulk artinya adalah kerajaan. Kalau al-milk adalah kepemilikan. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Karena dialah sang pencipta alam semesta. Dan ini sebagaimana rukun dari tauhid rububiyah kembali kepada tiga. Tauhid rububiyah itu rukunnya ada tiga, atau intisarinya pada tiga perkara. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memiliki, dan hanya Allah satu-satunya yang mengatur. Jadi dialah yang al-khalq, dia yang menciptakan, dialah yang al-milk, dia yang memiliki, dan dia at-tadbir, dia yang mengatur. Ya.
yudabbirul amr, dia yang mengatur segala sesuatu. Inilah tauhid ar-rububiyah. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang mengatur. Oleh karenanya kalau kita ditimpa sesuatu, kita mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah. Semua harta adalah milik Allah, kita hanya dititipkan, ya. Di antara kepemilikan Allah yang dimiliki oleh Allah seluruhnya adalah kekuasaan. Kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih siapa terserah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini qulillahumma, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, malikal mulki, engkau adalah penguasa kerajaan. Al-mulk artinya kerajaan. Tu'til mulka man tasya, kau berikan kerajaan kepada siapa yang kau sukai. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kerajaan dari siapa yang kau sukai, yang kau kehendaki. Ya. Allah berikan kerajaan kepada yang Allah kehendaki. Bahkan Allah berikan baik kepada mau beriman, mau kafir, terserah Allah. Allah mau kasih siapa saja. Seperti Raja Namrud yang Allah sebutkan. Alam taro ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah engkau lihat atau kau renungkan tentang seorang yang mendebat Ibrahim tentang Allah setelah Allah berikan dia kerajaan. An atahu Allahul mulk. Allah berikan dia kerajaan, dia berkuasa, lama-lama sombong, lama-lama angkuh, lama-lama mengaku diri sebagai Tuhan. Asalnya Allah berikan dia kerajaan. Demikian juga ketika Allah memberikan kerajaan kepada Talut, maka orang-orang Bani Israel protes, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Maka mereka protes, wahai Nabi, wahai sang Nabi, ya, ada yang mengatakan Nabi Samuel, wahai Nabi Samuel, kenapa Allah memberikan kerajaan kepada Talut? Ya. Sementara kami lebih berhak untuk mendapatkan kerajaan dan dia tidak punya harta. Di sini Allah berikan kerajaan kepada Talut, Allah berikan kerajaan kepada Namrud, Allah berikan kerajaan kepada Fir'aun, Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi Allah juga mengatakan wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan Allah cabut kerajaan dari siapa yang Allah kehendaki. Kekuasaan Allah cabut. Ada yang Allah jadikan raja, Allah jadikan presiden, ada yang Allah cabut, ada Allah lengserkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan naza maknanya adalah mengambil sesuatu dari tempatnya, melepaskan sesuatu dari tempatnya. Misalnya naz'ul ma minal bir, yaitu mengambil air dari sumur. Itu mengambil air dari sumur. Misalnya naz'ul saub, melepaskan baju, maksudnya dari tubuh yang tadi memakai baju. Ya. Ini disebut dengan naza', yaitu melepaskan sesuatu dari tempatnya, ya. Seperti Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut dari dada-dada mereka penyakit hati, itu penghuni surga, yaitu tadinya ada penyakit hati, Allah cabut, jadi mencabut sesuatu dari tempatnya. Sama seperti wa tanzi'ul mulka, engkau cabut kerajaan mimman tasya, yang tadinya dia memiliki kekuasaan, engkau cabut darinya, jadilah dia tidak berkuasa lagi. Demikianlah, ya. Dunia ini yang menguasai Allah Subhanahu wa taala, yang bagi kekuasaan adalah Allah Subhanahu. Ada yang Allah berikan, Allah cabut. Kemudian Allah mengatakan wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'. Engkau memuliakan yang Allah kehendaki dan kau hinakan siapa yang Allah kehendaki. Ada yang Allah muliakan, ada yang Allah hinakan. Ada yang Allah muliakan, Allah hinakan. Kemudian biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Biyadikal khair maksudnya di tanganmu adalah kebajikan dan juga keburukan di tanganmu. Engkau yang menguasai kebaikan dan maupun keburukan, ya. Sama seperti firman Allah, sarabilu taqikumul har. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah berikan pakaian kepada kalian yang pakaian tersebut bisa menghalangi, melindungi kalian dari panas. Sebenarnya taqikumul har wal barda, yang pakaian tersebut menghalangi kalian dari panas dan juga dingin. Tapi Allah tidak menyebutkan dingin, karena ketika disebutkan pakaian menghalangi kalian dari panas sudah dipahami, tidak perlu disebut juga dingin. Jadi tidak disebut dingin dalam ayat, hanya dikatakan pakaian yang menghalangi kalian, melindungi kalian dari kepanasan. Maksudnya juga dari yang dingin. Sama ketika Allah mengatakan biyadikal khair atau biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebajikan. Maksudnya wasyar, demikian juga keburukan juga yang ngatur siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebaikan Allah berikan kekuasaan, keburukan Allah cabut kekuasaan darinya. Semuanya di tangan Allah. Berikan kekuasaan, cabut kekuasaan, kebaikan, keburukan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya saja tidak disebutkan keburukan karena memang asalnya segala keburukan yang Allah takdirkan di dunia ini, maka di balik itu ada suatu kebaikan. Tidak ada keburukan apapun yang Allah takdirkan kecuali di balik itu pasti ada kebaikan yang lebih Allah sukai ya. Makanya Nabi dalam doanya berkata wasyarru laisa ilaik. Keburukan tidak dinisbahkan kepada engkau karena setiap ada keburukan yang Allah takdirkan maka di balik itu ada kebaikan. Ini sering saya sampaikan. Seperti Allah menciptakan iblis. Iblis ya adalah pusat keburukan, tapi di balik iblis banyak kebaikan yang Allah kehendaki. Dengan adanya iblis maka adanya surga dan neraka. Kalau enggak ada iblis enggak ada neraka ya. Enggak ada pun neraka. Neraka kosong karena tidak ada apa? Iblis. Dengan adanya iblis maka Allah bisa menciptakan dua yang kontradiktif. Ada iblis, ada Jibril alaihissalam. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ada Musa, ada Fir'aun. Kalau enggak ada iblis, Fir'aun enggak ada. Fir'aun beriman ya. Karena ada iblis maka Fir'aun menjadi kafir. Dengan adanya iblis maka Allah bisa menunjukkan dua sifat yang kontradiktif. Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah juga Syadidul Iqab, bahwasanya siksaannya sangat apa? Pedih. Kalau tidak ada iblis, tidak ada yang disiksa. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada sifat Tawwab, Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Karena enggak ada yang berdosa, enggak ada yang bertaubat. Kapan bisa ada orang Allah mengampuni, Allah menerima taubat ketika ada iblis sehingga orang. Intinya saya ingin sampaikan bahwasanya tidak ada keburukan apapun yang Allah ciptakan kecuali di balik itu ada kebaikan. Ya, ada kebaikan. Oleh karenanya ketika Allah menghendaki sesuatu ada dua hal, atau kita kalau menghendaki sesuatu ada dua hal. Sesuatu yang kita kehendaki secara langsung, ada sesuatu yang kita kehendaki tidak langsung. Tidak langsung. Contoh, saya makan misalnya tahu isi. Memang saya ingin makan tahu apa? Isi. Tapi saya minum jamu pahit yang enggak enak. Bukan jamu yang saya ingin, tapi di balik jamu itu ada kesehatan. Paham? Ini namanya tidak langsung. Saya minum jamu karena di balik itu ada sesuatu yang saya kehendaki yang lain ya. Sama seperti anak kita belikan permen memang kita kehendaki. Tapi ada anak kita sentil, kita suka enggak melukai anak, menyakiti anak enggak suka. Tapi kita sentil dia karena di balik itu ada kebaikan. Itu contoh sederhana. Ya. Jadi Allah terkadang menghendaki suatu keburukan, di balik itu ada sesuatu yang lebih Allah sukai. Ini kita sering ulang dalam pembahasan masalah takdir karena orang bertanya ya Ustaz, Tuhan masa menghendaki keburukan? Kita bilang semua di alam semesta ini, baik atau buruk, semua kehendak siapa? Allah. Tidak ada sesuatu pun yang di luar kehendak Allah. Kalau ada sesuatu di luar kehendak Allah, Tuhan tersebut tidak sempurna. Bagaimana ada sesuatu terjadi di kekuasaannya tanpa kehendak dia? Paham? Kalau ada raja, kemudian ada yang melakukan sesuatu di luar kehendak raja, berarti raja itu sempurna atau tidak? Tidak. Buktinya ada yang berulah di luar kemauan dia. Dia mau begini, ternyata tidak begitu. Berarti raja ini tidak sempurna kekuasaannya. Allah, semua yang terjadi di alam semesta, kehendak siapa? Allah. Baik maupun buruk. Tapi tidak ada keburukan yang terjadi, kecuali di balik itu pasti ada hikmah. Paham atau tidak? Mau saya ulang lagi dari awal? Ini masalah takdir, itulah makanya Rasulullah mengatakan tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Karena sering timbul pertanyaan, kenapa Allah menciptakan yang buruk? Kenapa Allah menciptakan iblis? Pertama, Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya apa yang dilakukan. Semuanya ada hikmah, cuma kita enggak sampai akal kita. Tapi kita katakan secara logika sederhana, tidaklah Allah menciptakan suatu keburukan, menghendaki keburukan, kecuali di balik itu ada kebaikan yang jauh lebih Allah sukai. Makanya dikatakan di sini biyadikal khair, maksudnya biyadikal khairu wa syarru. Di tanganmu lah kebaikan dan juga keburukan. Tapi ini dalam rangka memuji Allah, kita sebut kebaikan aja. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karena Allah memuliakan siapa yang Allah kehendaki, itu berarti kebaikan. Allah merendahkan berarti keburukan bagi orang tersebut. Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Ai biyadikal khair wa syarr. Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, Allah menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, di sini
Allah mengatakan kul, katakanlah. Sebagian ulama berpendapat ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi permintaannya tidak disebutkan. Rasulullah hanya membawakan doa dengan pujian. Kan Allah mengatakan kul, katakanlah. Maksudnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulillah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Baik, doanya di mana? Semua pujian kan dari awal sampai akhir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayt wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Jadi semua sekedar apa? Sanjungan, tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan, ya Allah, kalau begitu berikanlah aku ini, berikanlah aku ini. Maka sebagian ulama mengatakan terkadang doa tidak perlu dengan permintaan. Terkadang doa permohonan hanya cukup dengan pujian. Ibarat seorang datang menemui raja, dia berkata, "Ya raja." Misalnya dia minta jabatan, dia bilang semua di tanganmu. Jabatan di tanganmu. Kau merendahkan orang kau bisa, kau angkat orang kau bisa. Raja ngerti bosnya orang ini minta apa? Jabatan misalnya. Jadi tidak perlu minta, udah ngerti ya. Dan dalam berdoa kepada Allah terkadang hanya sanjungan seperti ini. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan seperti Qatadah disebutkan oleh Al-Baghawi dan yang lainnya bahwasanya Qatadah mengatakan Rasulullah minta agar kekuasaan umat Islam sampai pada kekuasaan Romawi dan Persia. Agar Allah cabut kekuasaan mereka dan diberikan kepada umat Islam, dan itu terwujudkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi mengatakan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Engkaulah sang pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan. Kau berikan kerajaan kepada siapa yang Kau kehendaki, Kau cabut dari siapa yang Kau kehendaki, Kau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Kau hinakan siapa yang Kau kehendaki. Di tanganmu segala kebaikan, sungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya Nabi minta berikan kekuasaan kepada umatku agar Islam berjaya. Dan itu terwujudkan di zaman para sahabat. Dan contoh doa tanpa ada permohonan ya seperti Nabi Ayub misalnya ya. Nabi Ayub, wa ayyuba idznada rabbahu anni masaniyadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika Nabi Ayub berkata, "Ya Rabbku, sungguhnya aku ditimpa dengan penderitaan dan Engkau adalah zat yang maha baik di antara yang baik." Tidak ada bilang katakan sembuhkan aku, enggak ada. Tapi sudah dipahami, dia cukup memuji, Engkau adalah yang terbaik, yang paling sayang di antara semua yang menyayangi. Karena Engkau menyayangi ya hilangkan penyakitku. Paham? Seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Yang Engkau Maha Suci, ya Allah, aku telah berbuat dosa. Dia tidak mengatakan ampunilah aku, tapi dipahami. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dia menyebutkan kekurangannya, berarti dia minta untuk diampuni. Karena doa yang terbaik adalah menggabungkan antara pujian dan permintaan, menggabungkan antara pujian dan permintaan. Namun doa ini sana hanya sekedar pujian, tapi dimaksudkan Nabi minta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengajarkan Nabi bagaimana memuji Allah. Karena Allah perintahkan, "Qul," katakanlah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Ini pujian kepada Allah. Yang ngajar siapa? Allah. Ngajar kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lanjutkan. Tulijul laila fin nahar. Engkau memasukkan malam dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail. Dan kau masukkan siang dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Dan kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan kau keluarkan yang mati dari yang hidup. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan kau beri rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa hisab. Ini pujian selanjutnya kepada Allah. Nah, lanjut dari tadi, qul, katakanlah. Ini masih kelanjutan. Jadi Nabi diajari untuk memuji Allah dengan dua ayat. Ayat 26 sama ayat 27. Apa maknanya tulijul lail? Kau masukkan malam dalam siang dan kau masukkan siang dalam malam. Ini dua tafsiran. Tafsiran bahwasanya proses pergantian siang dan malam itu tidak siang terus hilang malam enggak, tapi berproses pelan-pelan. Dari tadinya terang, ini maksudnya Allah masukkan siang dalam malam. Bagaimana cara Allah masukkan siang dalam malam? Kita menjelang maghrib lah. Tadi terang, makin terus, kemudian masuklah gelap, mulai remang-remang,
kemudian malamnya hitamnya semakin pekat, kemudian apa? Malam. Jadi bukan seperti lampu mati. Lampu mati kan langsung tiba-tiba gelap, ya enggak? Lampu mati cek, lampu nyala, matikan tiba-tiba gelap. Enggak begitu. Proses perubahan terang dan malam di bumi ini dengan apa? Dengan perlahan-lahan. Yaitu malam masuk bercampur antara siang dan malam, kemudian malam siang pun hilang berganti dengan malam. Demikian juga wa tulijun nahara fil lail. Tulijul laila fin nahar. Engkau masukkan malam dalam siang. Jadi kalau tadi kalau maghrib berarti masukkan siang dalam apa? Malam. Kalau masukkan malam dalam siang itu subuh. Tadinya gelap, kemudian mulai pelan-pelan, mulai terang, mulai remang-remang, golas itu percampuran antara gelap dan malam, terang, kemudian lama-lama terang. Jadi prosesnya pelan-pelan. Seperti itu, ya. Ini makna. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya malam tiba-tiba gelap, bukan juga gelap tiba-tiba apa? Malam, tidak. Tapi perlahan. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya Allah masukkan malam dalam siang. Maksudnya sebagian hari malam itu, misalnya malam seharusnya setengah-setengah dengan siang, maka jatah malam semakin yulijul laila fin nahar, masukkan jatah malam semakin sedikit karena dimasukkan dalam siang. Sehingga tadi yang siangnya misalnya 12 jam jadi 13 jam. Hari berapa jam? 24 jam. Taruhlah seandainya sama, malam 12 jam, siang 12 jam, ketika Allah mengatakan malam dimasukkan dalam siang, maka malam semakin sedikit. Dari 12 menjadi 11, siangnya jadi 12 jadi 13. Malam jadi 12 jadi 10, siangnya menjadi 12 jadi 14 jam. Ini di daerah-daerah lain yang di situ ada perubahan musim, ya. Dan sebaliknya, bisa jadi sebaliknya, siang yang tadinya 12 jam berkurang, malam jadi panjang. Ya. Tadinya 12 jam jadi 11, malam jadi 13 jam, ya. Karenanya ada sebagian daerah di waktu musim tertentu siang dan malamnya sama, dan di musim tertentu siangnya lebih panjang daripada malamnya, dan musim tertentu malamnya lebih panjang daripada siangnya. Ini maksudnya memasukkan malam dalam siang, masukkan siang dalam malam. Dua tafsiran di kalangan para ulama. Nah, ini Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melakukan perubahan siang dan malam di alam semesta ini kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena perubahan siang dan malam mengharuskan pergerakan bumi, matahari, ya, berkaitan dengan benda-benda yang dahsyat di luar sana, di langit. Dan siapa yang mengatur itu semua tidak lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau raja sejago apapun tidak bisa bikin siang dan malam. Sehebat apapun yang bisa bikin siang dan malam, perubahannya silih berganti, kemudian prosesnya dengan perlahan-lahan, maka ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika proses dari perubahan musim dingin, musim panas panjang. Nanti kalau musim dingin yang panjang apa? Malamnya. Dulu saya awal ke Madinah tahun 2001, musim dingin. Jadi kalau bulan Ramadan enak, malamnya apa? Panjang. Malamnya apa? Panjang. Kalau pagi-pagi kita 10 hari terakhir begadang sholat, pagi-pagi mungkin waktu duha tidur, bangun zuhur, tidur lagi, bangun udah buka. Karena apa? Siang apa? Pendek, malamnya apa? Panjang. Berjalan waktu lama-lama, kemudian Ramadan di musim apa? Panas, ya. Begitu musim panas. Nah, proses perpindahan dari musim dingin musim panas bertahap sampai di puncak panas. Setiap tahun seperti itu. Jadi musim dingin sampai puncaknya dingin, ya, sampai mungkin minus sekian derajat, kemudian sampai puncaknya panas sampai berapa derajat. Ini pun semua perlahan-lahan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa beradaptasi, sehingga dia tidak kaget dengan perubahan musim yang dadakan. Ini semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ada yang mengatur, dialah rajanya para raja, ya. Dialah sang raja. Di dunia dia adalah sang raja, apalagi di hari kiamat yang dia adalah Maliki Yaumiddin, raja dari hari pembalasan. Taib. Kemudian kata Nabi SAW juga, Allah menyuruh Nabi memuji, wa tukhrijul hayya minal mayyit. Engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, wa tukhrijul mayyita minal hayy, dan keluarkan yang mati dari yang hidup. Ini ada dua pendapat secara umum. Ada yang mengatakan maksudnya tukhrijul hayya minal mayyit, kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Maksudnya kau keluarkan orang beriman dari orang kafir.
Karena orang beriman itulah orang yang hidup dan orang kafir orang yang mati. Karena kehidupan dan kematian kembali kepada hati. Orang beriman hatinya hidup dan orang kafir hatinya mati. Hatinya sakit, bukan cuma sakit sampai pada tahapan mati, hatinya mati. Orang kafir. Nah, ternyata Allah mengeluarkan orang hidup dari orang kafir. Contohnya Nabi Ibrahim dari bapaknya Azar. Azar kafir atau tidak? Kafir. Tahu-tahu punya anak siapa? Ibrahim. Dan itu banyak di kalangan sahabat. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik. Anaknya Abdullah. Muslim. Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Ayahnya kafir, anaknya mukmin. Contohnya lagi banyak sahabat ya. Khalid bin Walid, bapaknya Walid bin Mughirah kafir, anaknya Khalid bin Walid, sang pahlawan. Contohnya lagi Umayyah bin Khalaf, kafir, mati kafir. Dia yang menyiksa Bilal bin Rabah, majikannya Bilal. Punya anak Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Contoh lagi siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Abu Jahal gembong kekufuran, anaknya Ikrimah meninggal mati syahid. Yukhrijul hayya minal mayyit. Allah keluarkan dari hidup dari yang mati. Di antaranya Ibrahim dikeluarkan dari bapaknya Azar. Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Sebaliknya ada yang kafir keluar dari yang beriman. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Punya anak apakah? Kafir. Nabi Nuh punya anak kafir ya. Ini di antara pendapat sebagian ulama. Yang semisalnya kita dapati meskipun tidak sampai tahapan hidup dan kafir, seperti dapati ada seorang bapaknya jahat, nakal, anaknya ternyata soleh, anaknya jadi ustaz. Ada tidak seperti itu? Ada. Sebaliknya ada bapaknya ustaz, anaknya bajingan. Ada tidak? Ada. Yang bapak dan anaknya bajingan banyak. Yang bapak anaknya ustaz juga banyak. Tapi ada bapak yang bapaknya ustaz, anaknya bajingan. Ada yang bapaknya bajingan, anaknya apa? Ustaz. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat ini ingin memuji Allah bahwasanya hidayah di tangan siapa? Allah, bukan di tangan bapaknya. Bukan di tangan bapaknya. Buktinya Allah bisa keluarkan Ibrahim dari Azar. Bapaknya kafir. Anaknya Ibrahim sang nabi, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Nuh sebaliknya, Nabi Nuh juga tidak memegang hidayah buat anaknya. Anaknya kafir, sementara Nabi Nuh adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di zamannya. Paling sabar, dipuji oleh Allah. Jadi memuji Allah bahwasanya sebagaimana kekuasaan di tangan Engkau ya Allah, hidayah juga di tangan siapa? Allah. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua yang dimaksud dengan mengeluarkan hidup dari yang mati, mati dari yang hidup, maksudnya secara nyata, maksudnya mereka mengatakan misalnya dari ayam keluarlah telur. Telur apa? Mati. Kemudian keluarkan yang mati dari yang hidup. Ayam hidup, keluar telur mati. Kemudian juga pohon hidup, kemudian keluar dari buah, kemudian biji yang mati. Ini maksudnya seperti itu. Kalau keluarkan yang hidup dari yang mati, sebaliknya telur, keluar ayam, biji, keluar apa? Keluar tumbuhan ya. Dan semisalnya. Ini pendapat kedua. Dua-duanya disebut oleh para ahli tafsir, dan dua-duanya menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biji tiba-tiba tumbuh tumbuhan? Bagaimana biji kemudian tumbuh apa? Tumbuhan. Menakjubkan. Makanya ketika Nabi mengancam orang-orang yang membuat patung-patung dan yang semisalnya, makhluk hidup, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi, falyakhluq dzarratan awil yakhluq syairatan." Siapa yang lebih zalim daripada orang yang meniru-niru ciptaanku? Itu dia membuat patung atau membuat gambar makhluk bernyawa. Falyakhluq dzarratan, kalau dia bisa ciptakan semut. Kalau enggak, ciptakan biji. Biji, coba bikin biji, ciptakan taro, tumbuh, enggak ada yang bisa bikin. Satu profesor dunia bikin satu yang baru ya. Bikin biji, tanam, enggak bakalan tumbuh. Siapa yang bisa bikin telur kemudian menetas? Ada telur Cina, cuma bisa digoreng doang. Enggak bisa menetas. Yang bisa bikin kasih roh siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Maka orang yang buat patung dan semisalnya akan disiksa dan disuruh meniupkan ruh pada hari kiamat kelak terhadap apa yang telah mereka bikin tersebut ya. Jadi ini juga pujian kepada Allah. Kalau tadi tafsiran pertama hidayah di tangan Allah, maka yang kedua kehidupan kematian di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa menimbulkan kehidupan hanya Allah. Di antara bantahan terhadap orang-orang ateis, mereka mengatakan semua terjadi dengan proses. Taib. Kalau proses, terus bagaimana kemudian dari satu misalnya zat kimia, proses menjadi bentuk, tiba-tiba bentuk tersebut punya ruh. Ini mereka enggak bisa. Ruh. Ya, kalau mungkin suatu benda proses mungkin ya, tapi tiba-tiba punya ruh. Zat kimia, kemudian tiba-tiba tanpa ruh, tanpa ada kehidupan, tiba-tiba punya apa? Punya ruh. Ini enggak jalan. Secara teori evolusi tidak bisa. Dia hanya bentuk merupakan fisik, tapi tiba-tiba dari tidak punya ruh bisa punya ruh. Ini teori evolusi tidak masuk. Ini salah satu bantahan terhadap orang-orang ateis atau yang berpendapat dengan teori Darwin dan semisalnya. Jadi ini pujian kepada Allah bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan hanyalah siapa? Allah. Yang meniupkan ruh, mencabut ruh hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pujian terakhir, wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dan engkau memberi rizki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Apa maksudnya Allah memberi rizki tanpa hisab ya? Rizki banyak ya. Rizki itu bukan cuma duit, bukan cuma makanan. Di antara rizki adalah makanan dan minuman. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa." Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa, dia mendapati ada rizki di situ. Rizki tersebut adalah makanan. Itu Maryam diberi buah-buahan. Di musim panas Allah datangkan bagi dia buah-buahan musim dingin. Di musim dingin Allah datangkan bagi dia buah-buahan musim apa? Panas. Sehingga ini ada karomahnya Maryam dilihat oleh Zakaria. Kok makannya bisa datang sendiri dan makannya tidak umum. Tidak umum. Jenisnya berbeda. Jadi dua keajaiban, pertama makannya datang sendiri tanpa ada yang membawakannya, yang kedua tidak umum. Maka dia tanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapat makan ini? Maryam berkata, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Allah memberi rezeki tanpa hisab. Itu rezeki. Di antara rezeki misalnya perkataan Ashabul Kahfi ketika mereka sadar tidur 300 tahun, 309 tahun mereka lapar. Kita aja baru tidur setengah hari sudah kelaparan, ini 309 hari. Lapar atau tidak? Lapar. Maka mereka kelaparan, maka mereka berkata, salah seorang diutus, mereka berkata, "Falyatikum birizqin minhu wal yatalattaf." Ini ada uang sana. Falyatikum, hendaknya keluar dia cari makanan, pilih makanan yang enak untuk kalian. Maka di sini falyatikum birizqin minhu, ya, rizq maksudnya makanan. Jadi rizki juga disebut dengan makanan. Ternyata rizki lebih luas dari makanan. Contoh Allah sebutkan tentang nikmat surga. Allah mengatakan dalam surat Shad, "Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab." Ya, di sana di surga mereka minta buah-buahan dikasih oleh Allah, berbagai macam jenis minuman Allah kasih. Sampai Allah mengatakan, "Wa indahum qasiratut tarfi atrab." Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang sebaya. Kemudian Allah di akhirnya Allah mengatakan, "Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad." Inilah rizki kami yang tidak ada penghujungnya. Jadi semua yang ada dalam surga namanya rizki dan tidak terbatas pada makanan saja, termasuk bidadari, termasuk apa? Rizki. Dan Allah memberi rizki yang terserah Allah. Makanya rizki kekuasaan juga apa? Rizki ya. Makanan rizki, kesehatan rizki, waktu luang rizki, istri soleha apa? Rizki, istri enggak soleha bencana. Suami soleh rizki, suami enggak soleha malapetaka ya. Ya. Sampai istrinya begitu keras jadinya suaminya jadi suami soleha, bukan suami soleh. Takut. Jadi maksud saya, rizki itu banyak. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang bidadari, Allah menyebutkan ini salah satu dari rizki kami. Di sini Allah sebutkan tentang kekuasaan. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Pujian Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa hisab. Nah, apa maksudnya tanpa hisab? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para tafsir. Disebut Al-Syaukani ya. Dan juga yang lainnya. Ada yang mengatakan Ibnu Katsir menafsirkan tanpa hisab maksudnya banyak sekali.
Tanpa hisab. Allah kasih rezeki banyak sekali tanpa hisab. Mau dihitung enggak bisa, terlalu banyak. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan yadullahi mal'a. Tangan Allah penuh dengan kebaikan. Ya. La taghidhuha nafaqah. Tidak ada yang Allah berikan nafkah beri kepada hamba-hambanya mengurangi ke aset Allah di tangannya. Ya, tidak mengurangi aset Allah sama sekali. Sahaul laili wan nahar. Allah dermawan siang dan malam. Ara'aitum madza anfaqa mundzu khalaqa samawati wal ard. Fa inna dzalika la yanqusuhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau la taghidhuhu. Ya. Bagaimana menurut kalian apa yang sudah Allah infakkan sejak Allah ciptakan langit dan bumi? Betapa banyak rezeki yang Allah sudah berikan. Semua yang Allah berikan sejak Allah ciptakan langit dan bumi sampai sekarang tidak mengurangi aset Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mengurangi aset Allah? Karena Allah semuanya tinggal kun fayakun. Bagaimana aset berkurang? Tinggal kun fayakun. Dari tidak ada menjadi ada. Zat yang bisa menciptakan suatu dari tidak ada menjadi ada, maka asetnya tidak bakalan apa? Berkurang. Maka maksud dari innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, dan kau beri rezeki kepada siapa yang kau kehendaki tanpa hisab. Maksudnya tidak ada habis-habisnya, tidak ada habis-habisnya. Ini pendapat. Pendapat yang kedua, maksudnya bighairi hisab, maksudnya tidak ada yang menghisab Allah, tidak ada yang ngatur Allah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita manusia, kita belanja dihisab oleh Allah enggak? Dihisab. Mau belanja ini nanti dihisab oleh Allah enggak? Sebelum dihisab Allah, dihisab istri dulu kadang. Belanja apa ini? Belanja apa ini? Sebagian orang, tidak semua, namun banyak ya. Khususnya orang Indonesia ya. Belum Allah hisab, kok sudah hisab duluan. Jadi kalau kita manusia, kita membelanjakan sesuatu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah terserah Allah, siapa yang hisab Allah? Dialah pemilik rezeki, dia terserah dia mau kasih, tidak ada yang hisab. Jadi Allah bebas. Allah bebas. Makanya ketika orang-orang miskin protes kepada Nabi, bukan protes, maksudnya mereka ingin karena berlomba dalam kebaikan. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Yusalluna kama nusalli wa yusumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq." Ya Rasulullah, orang-orang kaya-kaya sudah mendapatkan pahala yang banyak. Kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah menunjukkan sedekah yang non materi. Kata Rasulullah SAW, bertasbihlah, berzikirlah, bertakbirlah, itu semua apa? Sedekah. Maka mereka berbanyak zikir, bertasbih, amar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata orang kaya juga dengar, mereka niru juga. Sami'a ikhwanuna, ya Rasulullah, teman-teman kami kaya juga dengar yang antum sampaikan, maka mereka juga melakukan demikian. Tetap aja mereka unggul. Kata Allah, kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Siapa yang mau hisab Allah, terserah Allah. La yus'alu amma yaf'al. Dia lakukan, tidak ada yang tanya-tanya dia. Kalian yang mau ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kedua dari wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Kau beri rezeki siapa yang kau kehendaki. Mau kasih kekuasaan sama siapa, terserah Allah. Kayaknya enggak pantas, terserah Allah mau kasih. Hisab urusan belakangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mau kasih, terserah Allah. Enggak ada yang bisa protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, maksudnya bighairi ihtisab. Allah beri rezeki terkadang kepada orang yang tidak dia sangka-sangka, yang tidak dia apa? Sangka-sangka. Tidak ada yang menduga ternyata dia berkuasa, tidak ada yang menduga ternyata dia menjadi orang kaya, tidak ada yang menduga ternyata dia dapat rezeki ini dan itu dan macam-macam. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, disyaratkan oleh Tahir bin Asyur seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi dia solusi dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Taib, ini dua ayat di mana Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian yang sangat indah. Boleh seorang kalau berdoa buka dengan pujian ini, boleh. Ini pujian. Sebelum dia berdoa mengatakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Terus dia minta kepada Allah. Boleh. Ini di antara pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ayat berikutnya ayat ke-28. Allah berfirman, la yattakhid saya ulangi, saya sebelum saya lanjut ya. Sebagian ulama di antara Tahir bin Asyur mengatakan isyarat ayat tadi yang kita baca ayat 26 dan 27 mengisyaratkan, karena ini surat Al-Imran sudah sering kita sampaikan. Awal surat Al-Imran ini semua bantahan kepada Nasrani Najran, Nasara Najran. Maka seakan-akan membantah hasad mereka karena mereka hasad ya. Am tasuduna an-nasa ala ma atahumullah min fadli. Apa kalian hasad kepada apa yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, orang lain? Itu mereka hasad karena kenabian ternyata berpindah. Dan di antara makna mulk, tu'til mulka man tasha, ada yang mengartikan mulkan nubuwah, yaitu kekuasaan kenabian. Tadinya kekuasaan kenabian berada di seputar Bani Israel, ya tidak? Semua nabi-nabi Bani Israel. Sampai di akhirnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu Allah pindahkan kepada orang Arab. Makanya sekarang kalau mengatakan tu'til mulka man tasha, Allah berikan kenabian kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah cabut, Allah berikan kepada. Allah pindahkan dari Bani Israel kepada orang-orang Arab dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kalian hasad karena itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bantahan terhadap mereka karena mereka membatasi kenabian hanya Bani Israel. Makanya mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah orang Arab. Maka seakan-akan Allah isyarat bantahan kepada mereka, kekuasaan, kenabian, kerajaan semua terserah Allah. Allah mau kasih, Allah mau cabut, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan ayat 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah lepas dari pertolongan Allah. Illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali dia berwala kepada orang kafir karena untuk menghindarkan diri dari sesuatu yang ditakuti, kecuali kalau taqiyah. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu ila Allahil masir. Dan Allah peringatkan kepada kalian atas dirinya, hati-hati, wa ila Allahil masir, dan kepada Allah tempat kalian kembali. Ayat ini terkait dengan larangan untuk berwala, maka para ulama khilaf ayat ini turun terkait dengan siapa ya. Yaitu Allah melarang untuk berwala kepada orang-orang kafir. Dan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa 144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang kafir sebagai wali-wali kalian. Itu teman-teman. Kalian berloyal kepada mereka selain orang beriman. Ya. Demikian juga surat Al-Maidah 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi Nasrani wali-wali, yaitu penolong-penolong kalian, teman-teman dekat kalian, sebagian mereka adalah penolong bagi yang lainnya ya. Demikian dalam surat Al-Maidah ayat 57, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian jadikan ahlul kitab dan orang-orang kafir sebelum kalian, orang-orang ahlul kitab sebelum kalian dan orang kafir sebagai wali-wali kalian. Ini larangan semua, namanya al-muwalat. Muwalat itu loyalitas kalau bahasa kita. Berloyal, dekat, mencintai, itu namanya loyal. Allah melarang la yattakhidul mu'minul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang beriman menjadikan orang kafir sebagai ada yang mengartikan dengan teman dekat, karena wali itu maksudnya teman dekat ya. Ya. Seperti idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa baina adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan kebaikan, bisa jadi orang bermusuhan dengan engkau akhirnya menjadi teman dekat. Wali maksudnya apa? Teman dekat. Ada yang mengatakan walayah maksudnya kecintaan. Ada yang mengatakan walayah maksudnya berikan kekuasaan kepada mereka. Ini tafsiran-tafsiran para ulama. Intinya maknanya loyalitas. Loyalitas kepada non muslim, maka itu dilarang ya. Taib, ini secara umum
bahwasanya seorang mukmin tidak boleh berloyal kepada orang kafir ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu dijelaskan oleh para ulama, bisa minta pertolongan mereka atau bisa membantu mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Hukum asalnya tidak boleh membantu mereka dan tidak boleh minta pertolongan kepada mereka. Hukum asal demikian. Kecuali dalam kondisi darurat, maka boleh. Sebagaimana Nabi SAW dalam perjanjian Hudaybiyah mengadakan koalisi dengan kabilah Khuza'ah, padahal kabilah Khuza'ah orang kafir. Quraisy bergabung dengan Bani Bakar, Rasulullah bergabung dengan Khuza'ah. Ini koalisi Nabi dengan orang kafir dalam kondisi tertentu ya. Ini boleh saja. Ya. Ini contoh. Contoh juga ketika Nabi SAW dalam perang Hunain, Rasulullah SAW pinjam baju perangnya dari Umayyah bin Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah masih kafir. Kemudian mau perang Hunain, Rasulullah pinjam. Rasulullah bilang pinjam sini. Kata dia, "Ghasbun ya Muhammad, kau rampas." Kata Rasulullah, "Bal ariyatun muaddah." Tidak, ini pinjaman akan dikembalikan. Rasulullah minta pinjam apa? Baju perang milik orang kafir untuk berperang melawan orang apa? Orang kafir, ya. Tapi hukum asal seorang tidak boleh berloyal kepada non-muslim, kepada orang kafir demi kemaslahatan karena mudarat kepada kaum mukminin dari sisi akidah maupun dari sisi keduniaan. Banyak loyal kepada orang kafir akhirnya terpengaruh dengan mereka, kagum dengan mereka, ya. Akhirnya condong kepada mereka, ya. Maka tidak boleh seorang kemudian memuji-muji orang kafir di hadapan orang awam sehingga orang awam akhirnya tertarik dengan mereka. Bahaya, akidah bisa rusak. Akidah bisa rusak. Tapi ada orang kafir misalnya sangat dermawan, dipuji-puji habis-habis. Akhirnya orang enggak apa-apa jadi Nasrani, yang penting apa? Dermawan. Enggak tahu padahal dia menyembah Nabi Isa atau menyembah Bunda Maria atau mengatakan Allah punya anak yang merupakan kekejian dia. Allah mengatakan Syatamani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam mencaciku dan tidak boleh dia mencaciku. Amma syatmuhu iyaya, ada pun mencaciku, qala anna liya walad, dan dia mengatakan saya punya anak. Beradab kepada manusia tapi tidak beradab kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita puji seseorang, apalagi dia tokoh misalnya, ya. Akhirnya orang awam yang enggak punya akidahnya enggak kuat terpengaruh. Terpengaruh tidak? Itu makanya bahaya kadang loyal begitu kadang-kadang. Loyalitas kepada non-muslim kalau berlebihan, ya. Tanpa ada kondisi darurat, akhirnya menimbulkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Baik secara akidah maupun secara keduniaan. Bisa jadi, ya. Mereka sudah dibaikan ternyata membelot di belakang hari. Bisa jadi dan terjadi. Oleh karena seorang harus waspada, kecuali dalam kondisi darurat tidak jadi masalah, boleh. Kalau tidak darurat maka tidak perlu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa an tattaqu fa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Siapa yang melakukan hal itu maka tidak ada hubungan dengan Allah sama sekali, ya. Ini istilah orang Arab, mereka mengatakan kalau kedekatan sangat kuat, mereka mengatakan anta minni wa ana minka. Saya dari kamu dan kamu dariku, berarti sangat kuat. Tapi kalau tidak ada hubungan, mereka mengatakan lasta minni wa lastu minka. Kau bukan dari saya dan saya bukan dari kamu. Maksudnya tidak ada hubungan sama sekali. Di sini Allah mengancam siapa yang berloyal kepada orang kafir, ya. Berloyal kepada orang kafir, ya. Senyum-senyum dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dekat mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka sedang membantai, sedang menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Falaisa minallahi fi syai'in, maka tidak ada hubungan dia dengan Allah sama sekali. Yaitu terputus segala kasih sayang Allah darinya, ya, terputus. Ini ancaman berat. Ya. Makanya loyal kepada orang kafir bisa sampai derajat kufur. Kalau dia membantu orang kafir menyerang kaum muslimin, kafir. Sepakat para ulama. Dia membantu orang mukmin, orang kafir untuk menyerang kaum muslimin karena menolong agama mereka, maka kafir. Sepakat para ulama. Ya. Tentu ada pembahasan detail, tapi secara singkat saya ingin menyampaikan demikian. Intinya loyalitas, teman dekat dan segala. Kalau tidak ada keperluan, tidak ada darurat, maka tidak boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, illa an tattaqu minhum tuqah. Perincian banyak disebutkan oleh Tahir bin Asyur 8 perincian dalam tafsirnya, tapi waktu tidak cukup kalau kita baca satu persatu sangat panjang lebar, tapi perincian cukup baik disampaikan oleh Tahir bin Asyur dalam tafsirnya di bawah ayat ini. Kata Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali dalam rangka untuk melindungi diri. Jadi boleh seorang terlihat loyal dalam rangka taqiyah. Jika tidak dia akan dibunuh misalnya. Seperti
Ammar bin Yasir ketika disuruh maki Nabi SAW, dia maki, ya. Atau dia mencela Allah, dia ikut mencela, ya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kata Allah, kecuali orang yang dipaksa untuk berucap kata-kata kufur sementara hatinya beriman. Maka ini namanya taqiyah. Ini namanya taqiyah. Taqiyah tidak boleh kita bermuka manis seakan-akan mendukung orang kafir, seakan-akan loyal. Tidak boleh kecuali jika dalam kondisi darurat. Darurat itu maksudnya apa? Entah dia dibunuh, entah dia pukul, entah dia akan mendapat gangguan yang sangat berat. Maka ketika itu dia boleh taqiyah seperlunya, tidak boleh terus-terusan. Tidak boleh terus-terusan. Jika seorang dibunuh, kalau kau tidak mencaci agamamu, kamu akan saya bunuh, dia boleh bertaqiyah, boleh. Supaya selamat. Yang penting hatinya mutmainnun bil iman. Yang penting hatinya tenang dengan keimanan, ya. Dan ini namanya ikrah, paksaan. Dan orang yang dipaksa maka dapat uzur. Orang yang dipaksa dapat uzur. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat seperti Ammar bin Yasir. Demikian juga dilakukan oleh sebagian ulama di zaman Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Abbasi Al-Ma'mun, ketika dia memaksa orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang tidak mengatakan Al-Quran makhluk maka dibunuh. Banyak ulama akhirnya terpaksa bilang Al-Quran itu makhluk supaya tidak dibunuh. Kecuali Imam Ahmad. Ada dua orang bertahan, satu meninggal, satu Imam Ahmad bertahan. Karena kalau Imam Ahmad yang mengatakan Al-Quran itu makhluk juga, semua orang akan berubah akidahnya. Maka Imam Ahmad berjuang ketika itu. Dia tidak mau mengucapkan Al-Quran itu makhluk meskipun disiksa sampai 3 khalifah. Disiksa habis-habisan. Siksa di penjara, dicambuk. Dia tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa dia khawatir kalau ikut bertaqiyah mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, maka tidak ada lagi yang tersisa. Maka semua orang akan bisa ikut akidah tersebut. Maka Imam Ahmad disebutkan Imam Ahmad rahimahullahu taala tegar seperti tegarnya Abu Bakar di zaman Riddah, Ketika Nabi SAW meninggal dunia, orang-orang banyak murtad. Di antaranya orang tidak mau bayar zakat. Yang tegar untuk memerangi mereka siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sementara Umar mengatakan jangan, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kata Abu Bakar, enggak, mereka tidak bayar zakat. Abu Bakar tegar. Abu Bakar sampai siapkan pasukan menyerang mereka. Jadi Abu Bakar pahlawan di zaman itu, menjaga stabilitas Islam. Meskipun beliau cuma 2 tahun menjadi khalifah, tapi Islam selamat dengan ketegaran siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata para ulama, demikian Imam Ahmad di zaman fitnah khalqil Quran. Ketika semua ulama tunduk, tidak ada yang berani mengatakan Al-Quran bukan makhluk, Imam Ahmad sendiri berani. Yang lain kenapa? Yang lain taqiyah, takut dibunuh. Dan itu tidak apa-apa, mereka tidak berdosa. Cuma Imam Ahmad berpikir bagaimana dengan masyarakat. Kalau semuanya bilang Al-Quran itu makhluk, semua orang akan ikut, masyarakat umum. Maka dia tegar mengatakan tidak. Meskipun taruhan nyawa, disiksa, akhirnya dia selamat. Maka Allah muliakan Al-Imam Ahmad tidak sebagaimana seperti Allah memuliakan yang lainnya. Rahimahullahu ta'ala. Jadi taqiyah boleh kata Allah. Ya, kalau dalam kondisi darurat itu takut dibunuh atau takut disiksa atau takut mendapatkan gangguan yang berat, tapi tidak terus-terusan. Makanya Allah berfirman setelah itu, wa yuhadzirukumullahu nafsahu. Allah peringatkan kalian atas dirinya, hati-hati. Jangan sampai kalian berloyal kepada orang-orang beriman, orang-orang kafir, jangan sampai. Dan jangan sampai kalian taqiyah terus-terusan tanpa ada perlunya. Ini dibawakan pada 2 makna. Jangan sampai kalian berloyal kepada orang kafir, cari muka sama mereka, ya. Menunjukkan kedekatan tanpa ada keperluan, tanpa ada darurat. Dan jangan sampai kalian bertaqiyah terus-terusan padahal tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Waspadalah terhadap Allah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, yaitu Allah ingatkan dirinya kepada kalian, wa ilallahil masir, karena kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ya. Tapi kita lanjutkan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah. Allah berfirman, jika kalian menyembunyikan apa yang dalam hati kalian, aw tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamuhullah, Allah mengetahuinya. Sama saja. Ya. Wa asirru qaulakum aw ijharu bi, kalian bisik-bisik atau kalian terang-terangan, Allah mengetahui. Innahu alimun bi dzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Makanya Allah mengatakan, kalian sembunyikan isi hati kalian, kalian tampakkan, ya'lamuhul, Allah tahu. Ini seorang waspada. Bahkan Allah mengatakan, wa ya'lamu ma fis samawati ma fil ardi.
Dan Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jangankan pada diri kalian yang di langit yang tersembunyi, di bumi yang tersembunyi, Allah juga tahu. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah mengatakan ala ya'lamu man khalaq dalam surat Al-Mulk. Ketahuilah ya'lamu man khalaq, ya, siapa yang menciptakan dia tahu apa ciptaannya. Kita ini semua ciptaan Allah, maka Allah tahu tentang kita semua. Yang ciptakan kita Allah, yang mengetahui, yang menciptakan dada kita Allah, sehingga Allah mengetahui isi hati kita. Wa huwa alimun bidzati sudur, Allah mengetahui isi hati manusia. Makanya Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan mata, dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, ya. Maka ada yang mengatakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, hati-hati ketika kalian taqiyah, Allah tahu isi hati kalian. Kalian berloyal itu taqiyah karena takut, atau memang benar-benar cinta kepada orang kafir, cinta kepada musuh-musuh Allah, kagum dengan musuh-musuh Allah, Allah tahu, hati-hati. Bahkan bukan cuma isi hati kalian, Allah tahu yang di langit dan yang di bumi, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Taib, ayat terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini, ayat ke-30, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairi muhdhara. Hari di mana setiap jiwa akan mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikan apapun, muhdhara, akan hadir di hadapannya. Wa ma 'amilat min su', dan seluruh keburukan yang dia lakukan di dunia pun akan hadir di hadapannya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Maka ketika itu sang jiwa berharap agar jarak antara dia dengan hari tersebut jauh sekali. Wa yuhadzirukumullahu nafsahu, maka Allah peringatkan kalian atas dirinya, wallahu raufum bil ibad, sungguhnya Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Di sini Allah ingatkan, di awal tadi Allah ingatkan hati-hati dengan perbuatan kalian karena Allah Maha mengetahui. Pada ayat ini Allah bilang hati-hati karena dengan balasan Allah pada hari kiamat kelak. Maka Allah katakan yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin, maka pada hari tersebut setiap jiwa kebaikan apapun yang dia lakukan akan hadir di hadapan dia. Kita enggak tahu, ya, jelas catatan malaikat ada. Apakah nanti Allah tampakkan dalam bentuk catatan atau dalam bentuk visual, wallahu alam. Yang penting hadir di hadapan semua orang. Semua kebaikan yang kita lakukan akan hadir, dan semua keburukan yang akan kita lakukan juga akan hadir. Maka ketika melihat keburukan, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, maka jiwa mengatakan seandainya jarak aku dengan pertemuan hari ini jarak yang jauh, yaitu dia ingin tidak cepat mati supaya tidak ketemu dengan hari hisab tersebut. Mengerikan, ya. Ternyata semua yang dilakukan akan nampak di hadapannya. Maka seorang kalau melakukan kebaikan, jangan ragu-ragu, pasti akan ada hasilnya. Allah pasti tahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa melakukan kebaikan sedikit pun pasti akan ada hasilnya. Maka dia akan lihat hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang melakukan keburukan dia pasti lihat, meskipun sekecil zarrah dia pasti lihat, ya. Sama, bagaimana dia lihat? Dihadirkan di hadapan dia. Dihadirkan di hadapan dia. Maka kebaikan sekecil apapun lakukanlah, tidak usah ragu-ragu, pasti ada hasilnya. Dan keburukan sekecil apapun maka jauhilah, karena kalau lakukan pasti ada hasilnya, ya. Kalau ternyata keburukan sudah mendominasi, maka semua akan menyesal. Berharap tidak bisa dikembalikan di dunia untuk memperbaiki diri, namun penyesalan tersebut tidak akan ada buahnya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Itu Allah ingatkan. Peringatan Allah kepada kita semua ini adalah bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang, jangan bermaksiat, hati-hati dengan hari kiamat, hati-hati namanya hisab, hati-hati namanya semua akan dilaporkan pada hari kiamat kelak, dan ada balasan di balik itu. Tidaklah semua peringatan ini kecuali karena Allah sayang kepada hamba-hambanya. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Tapi demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.